Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel belajar bareng Kang Reis. Di sini saya Kang Reis ya, orang asli. Saya ingin berbagi lagi kepada teman-teman, di mana di sini saya ingin mempraktikkan bagaimana caranya kita mengerjakan soal-soal tes, terutama untuk administrasi ya teman-teman ya. Dan di sini saya sudah siapkan untuk daftar tesnya, ya, jadi contoh-contoh soal tesnya yang mungkin bisa bermanfaat ya bagi kita semua dan khususnya bagi saya pribadi. Oke, jadi di video sebelumnya saya sudah membuat video mengenai bagaimana mengerjakan soal pertama ya. Dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Selanjutnya di sini saya ingin berbagi ke teman-teman bagaimana mengerjakan jenis soal yang kedua teman-teman. Namun di sini saya tidak bisa menjamin ya teman-teman untuk nilai kelulusan atau nilai ya, sebagai dasar kelulusan teman-teman di pekerjaan yang teman-teman lamar karena ada faktor-faktor lain yang menjadi penyebab selain dari soal tes ini teman-teman. Jadi di sini saya tujuannya hanya ingin berbagi saja kepada teman-teman yang mudah-mudahan apa yang saya bagikan itu bermanfaat. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang kedua ya dari part untuk playlist pengerjaan praktik soal tes ya. Di sini saya punya kurikulumnya ini baru 10 contoh soalnya saya buat. Jadi bagi teman-teman yang pengen untuk datanya silahkan download saja di link deskripsi ya. Dan itu filenya gratis, silahkan dipelajari ataupun sekedar untuk diperdalam boleh. Dan jika teman-teman punya masukan ataupun komentar mengenai apa yang dibuat, silahkan tulis saja di kolom komentar ya teman-teman ya. Sebagai bahan masukan untuk kita, untuk saya pribadi dan juga teman-teman semuanya yang memang dalam proses ataupun tahap menghadapi soal-soal tes untuk administrasi. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Di sini jenis soalnya masih analisis data dan untuk judul soalnya ini adalah analisis data kehadiran karyawan ya selama 6 bulan. Oke, untuk pengerjaannya di sini saya ala-ala saya saja. Jadi saya kopikan saja ya untuk soalnya di sini di soal yang kedua nih. Nah, di sini untuk soalnya seperti ini. Kemudian kita kopikan dulu ya untuk pengerjaannya ke sheet yang lain. Ya, supaya rapi, di sini saya copy saja untuk nama sheetnya di sini. Dan ini saya sesuaikan ya, berarti nomor 2 ya. Nah, bagi teman-teman yang nantinya mendownload file ini, ya ini akan terus berprogres ya teman-teman sesuai dengan pembuatan videonya. Oke, kita langsung ke analisis dulu soalnya teman-teman ya. Jadi seperti biasa, hal pertama kita analisis dulu bentuk soalnya, gitu ya. Yang kedua kita cek dulu apa saja yang ada di sini, yaitu ada tabel di sini ya. Bentuk tabelnya modelnya seperti ini. Kemudian yang ketiga itu perhatikan instruksi soalnya teman-teman ya. Di sini ada 4 instruksi soal yang mesti kita kerjakan. Kemudian kalau ada tambahan lain mungkin ada output yang diharapkan ya ini mah istilahnya buat orang yang ngerjain tesnya ya gitu ya. Sorry, orang yang nguji tesnya gitu ya. Jadi di sini ada indikator-indikator penilaiannya gitu ya. Namun di sini saya tunjukkan sebagai bahan pembelajaran untuk kita ya, kurang lebih mungkin yang menjadi indikator itu adalah ini gitu. Namun di sini saya akan tunjukkan secara komprehensif atau menyeluruh dalam proses pengerjaannya. Jadi di sini saya tidak mempertimbangkan waktu ya karena di sini niatnya saya ingin berbagi kepada teman-teman, bahkan dengan menjelaskan saja itu sudah menghabiskan cukup waktu ya teman-teman ya. Jadi di sini saya bukan lagi tes admin, jadi di sini saya cuma menunjukkan bagaimana teknik-teknik kita untuk mengerjakan tes ini. Nah, diusahakan ketika kita mengerjakan tes itu, cukup cepat ya, tapi disesuaikan dengan tingkat kemampuan, dan walaupun cepat tapi kita tidak melewatkan setiap, eee, isian soal yang sudah diberikan atau instruksi soal yang diberikan oleh penguji gitu ya teman-teman ya. Jadi pertama mungkin untuk instruksi soalnya saya ini kopikan dulu ya teman-teman, saya pindahkan dulu ke, teks ya, ke teks box supaya tidak mengganggu dari pengerjaannya. Oke, saya pindahkan dulu ke sini. Nah, ini saya rapikan teman-teman. Saya rapikan terlebih dahulu ya, izin, butuh waktu untuk merapikan. Ya, kita buat rapikan dulu. Ya, anggapannya kalau teman-teman kalau ngerjain ujian nggak perlu seperti ini juga nggak masalah ya. Ini mah biar saya gampang menjelasin. Oke, di sini saya delete saja untuk instruksi soalnya. Kemudian saya mergingkan jadi rapi lagi ya. Jadi kurang lebih nanti akan seperti ini aja gitu ya untuk isi data awalnya gitu ya. Nah, kita perhatikan dulu instruksi soal teman-teman. Jadi di sini ada 4 soal yang menjadi elemen penting ya untuk pengerjaan soal ini yang menjadi poin penilaian. Yang pertama itu adalah hitung total hari kehadiran setiap karyawan selama 6 bulan. Berarti kita mesti bikin kolom baru ya untuk menghitung total. Kemudian hitung rata-rata juga sama. Kemudian di sini yang ketiga kita disuruh membuat grafik ya untuk menunjukkan total kehadiran setiap karyawan. Nah, yang terakhir terakhir adalah membuat laporan dalam Excel. Nah, ini nih kadang-kadang kita mesti aware ya teman-teman ya dengan format. Nah, artinya dengan format itu harus ada format-format yang kita setting ya. Kalau misalnya di sini ada data accounting ya kita bisa format accounting. Kemudian tabelnya mesti rapi ya. Mungkin ada tujuan untuk pencetakan juga ya.
kemudian grafik dan tambahan total serta rata-rata kehadiran. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Oke, untuk output yang diharapkan tidak perlu kita baca ya, teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Ini menjadi indikator saja untuk poin penilaian dari apa yang mesti kita buat ya. Dari sini terakhir ada file Excel ya, selalu kalau kita sudah mengerjakan sesuatu ya dibuatkan atau di save filenya teman-teman. Kadang beberapa penguji ya, terutama di beberapa perusahaan, penamaan file Excel pun itu menjadi indikator penting ya, atau menjadi poin plus atau penambah nilai bagi kita. Oke, kita lanjut ke pengerjaannya di mana di sini ada judulnya yaitu analisis data kehadiran karyawan selama 6 bulan. Ini akan dijadikan judul laporannya, teman-teman. Jadi kalau saya mungkin cara pengerjaan seperti ini saja. Jadi ini untuk elemen-elemen ini saya hilangkan dulu ya. Yes. Kita delete ya. Kemudian untuk ininya saya insert data ya. Karena di sini suruh rapi, mungkin hal pertama saya rapikan dulu untuk kertasnya dibuat jadi A4 ya, biar kita tahu bahwa kita mau cetak rapi ya. Kemudian untuk margin ya, kalau sempat ya teman-teman kerjakan dulu ini ya. Boleh di awal, boleh di awal ataupun di akhir. Kemudian di sini ini topnya biasanya bisa 2 ya. Kemudian leftnya kita isikan 1. Ini bottomnya 1. Kemudian ini 0, mungkin right-nya 0,5 ya. Ya ini tergantung printer biasanya. Bottomnya juga cukup segitu. Ini horizontally. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu biasanya saya kerjakan dulu di atasnya ini untuk kopnya. Ya, untuk headernya ini mungkin ribbonnya saya munculkan dulu. Nah, di sini kemudian kita ketikkan misalkan laporan kehadiran karyawan ya. Karyawan. Nah, misalkan PT XYZ ya, boleh bebas ini. Eh, karena di sini tidak ada di soal ya teman-teman ya, tidak ada di soal di sini. Cuma kebiasaan aja kita kalau sudah profesional pasti bikin namanya model laporan tuh begini ya teman-teman ya. Kasih judul dulu, kasih nama perusahaannya dulu apa atau mungkin periodenya di sini ya. Boleh. Kalau saya mungkin periodenya ingin saya simpan di sini teman-teman. Ini untuk judul. Ini untuk soal yang simpel ya, teman-teman bisa isikan elemen-elemen pentingnya teman-teman ya. Misalnya di sini ada judul laporan ya. Laporan, kemudian saya pindahkan ke sini jadi buat serapi mungkin untuk tampilannya ya. Kita buat serapi mungkin. Kemudian di sini kita sesuaikan untuk ukuran hurufnya juga. Ini kita bisa buat sebentar. Ini kita bisa ukurnya ke 11 ya, untuk ini aja tidak di bold. Kemudian ini untuk kerapihan datanya kita buat jadi left. Kemudian ini kita merging saja. Kemudian selain judul laporan, jangan lupa mungkin ada di sini periode laporan ya. Jadi ini untuk menunjukkan identitas laporan teman-teman. Identitas laporan kita. Misalnya di sini Januari sampai dengan Juni ya, tahun 2025. Oke, di sini Juni 2025 saja begitu. Kemudian jangan lupa mungkin tambahkan juga penyusunnya ya. Ini mungkin hal sederhana tapi bisa menjadi poin plus ya kalau kita buat seperti ini dulu ya. Periodenya mungkin di sini penyusun. Penyusun di sininya kita tambahkan eh, nama kita ya. Seperti ini ya. Dan satu lagi mungkin boleh juga ditambahkan tanggal dibuat ya. Tanggal dibuat atau disusun ya. Tanggal dibuat atau disusun. Kita tambahkan misalkan di sini berarti hari Minggu tanggal 26 Januari 2025. Oke, selanjutnya kita isikan untuk soal-soalnya yaitu hitung total hari. Berarti di sini kita tambahkan header total dan perhatikan teman-teman kalau misalnya teks di tabelnya itu misalkan ini kan contohnya title case ya, berarti kita sesuaikan ya. Jangan kita bikin uppercase ya seperti ini atau kapital semua ya. Jadi secara format laporannya inkonsisten ya. Di sini tulisannya berbeda gitu, jenis-jenis karakter tulisannya. Itu akan menjadi poin buat kita juga sih mestinya ya. Tapi tergantung lagi dari kebijakan penguji ya kalau soal itu. Jadi karena di sini saya tidak bisa menjamin teman-teman bahwa dengan cara pengerjaan saya ini teman-teman bisa lulus juga ya. Karena ada faktor lain yang menjadi acuan. Kemudian di sini untuk penjumlahan itu bisa gunakan fungsi sum ya. Begini saja. Seingatnya kita aja karena banyak cara ya untuk menjumlahkannya, bisa pakai fungsi sum begitu. Bisa kita kalau udah terbiasa misalnya ALT sum begini ya, ataupun kalau kitanya biasanya berdasarkan visual nggak berdasarkan tekan keyboard ya. Kita misalnya masuk ke menu insert, masuk menu formulas, kemudian auto sum ya begini. Kita seleksi dulu, kemudian kita klik auto sumnya. Itu bebas-bebas saja, tergantung mana yang cepat bagi teman-teman untuk mengerjakan soal ya gitu. Nah ini kita, jadi saya tidak mematok teman-teman mesti pakai ini itu karena setiap orang punya behavior atau kebiasaan masing-masing ya. Jadi saya tidak bisa menjamin untuk teman-teman seperti pakai yang mana gitu ya.
Seperti itu. Kemudian di sini kita kopikan saja, ini cara cepat saya aja. Jadi kalau buat ini kan disuruh untuk hitung rata-rata ya, yang keduanya ya. Kita kemudian untuk rata-rata berarti kita tinggal klik saja ini, kemudian ini digeser teman-teman kalau kita tidak menggunakan pengunci, geser, kemudian di sini kita ganti menjadi average ya, average ya. Enter saja. Nah, ini untuk rata-ratanya. Nah, untuk rata-rata biasanya jadi ada desimalnya teman-teman ya, kita atur sedemikian rupa untuk desimalnya. Mungkin boleh satu desimal saja di belakang koma ya. Dan ini mesti disamain ya, jangan asal ngerjain. Nanti rata-ratanya desimalnya beda-beda, itu menunjukkan kita tidak rapi ya, karena di soal keempat kita mesti bikin tabelnya rapi gitu ya. Kemudian di sini kita soal ketiga ya, kita buat grafik batang ya, kita tunjukkan dulu grafik batangnya. Caranya kita kalau saya sih biasanya begini ya, cuman diseleksi dulu biasanya gitu kan, kemudian pilih insert, kemudian recommended chart gitu kan, biar cepat ya. Cuman nanti kita mesti ngilangin elemen-elemen yang nggak perlu, dan itu cukup makan waktu ya. Nah, kalau cara cepatnya kita langsung saja pilih sesuai dengan perintahnya, buat grafik batang yang menunjukkan total kehadiran setiap karyawan. Berarti di sini untuk grafik batang berarti ini ya, yang kolom chart. Kemudian pilih yang modelnya seperti ini saja. Nah, kemudian kita masukkan elemen-elemen datanya, yaitu select data. Nah, di sini ada dua entry kan. Yang pertama ada legend, kemudian ada horizontal kategoris ya, atau untuk labelnya. Nah, di sini teman-teman tinggal add saja dulu yang ini ya. Kemudian kita kasih nama di sini mungkin data karyawan ya, data karyawan. Ya, kemudian untuk series values-nya itu kita pilih dari sini teman-teman ya. Nah, untuk series values-nya dari sini, dari total ya. Maaf, salah-salah. Jadi dari total ini kita pilih, kemudian kita okekan, maka nilainya akan keluar atau muncul ya untuk perbandingannya. Dan di sini kan untuk aksisnya itu masih 1, 2, 3, 4 teman-teman. Berarti di horizontal ininya kita edit ya, kita tambahin sesuai dengan urutan nama karyawan ya. Kita sesuaikan, kita klik OK, kemudian klik OK lagi. Maka akan muncul grafiknya teman-temannya. Dan mungkin untuk mempercantik, kalau teman-teman ada waktu, silahkan edit juga grafiknya ya. Secepat kilat aja, karena kalau ujian pasti kita dikejar waktu ya teman-teman ya. Yang mungkin saya bisa tambahkan gapnya, kemudian untuk labelnya saya perbesar sebentar, karena di sini saya tidak dikejar waktu, jadi saya tunjukkan yang paling baiknya saja ya, menurut saya. Kemudian di sini mungkin bisa dikasih judul ya, eh, laporan kehadiran karyawan itu periode, misalkan diperjelas ya, periode Januari sampai dengan Juni tahun 2025 ya. Ini untuk judulnya saya perkecil. Jadi ini tergantung dari kecepatan bagaimana teman-teman mengerjakan soal tes ya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin masih, aduh saya masih kurang dalam ngerjain secepat itu, ya misalkan teman-teman bisa apa namanya tuh, istilahnya tuh kerjakan yang menjadi poin pentingnya saja teman-teman ya. Itu jangan jangan seperti model saya misalnya dikerjakan secara menyeluruh seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian isi grafiknya pisahkan dulu. Kemudian buat laporan dalam Excel dengan format tabel rapi, grafik dan tambahan total serta rata-rata kehadiran. Jadi ada tambahan di sini, kita tambahkan juga untuk totalnya. Ya kurang lebih seperti inilah ya teman-teman ya untuk mengerjakan tuh. Jadi ini saya buat seperti ini aja. Sebentar. Nah, undur dulu. Nah, di sini berarti karena saya ingin sama, di sini saya merging aja. Merging aja di sini ya. Jadi di sini saya ada total, kemudian di sini ada rata-rata. Ya, kemudian untuk datanya mungkin saya buat seperti ini aja. Saya nggak tahu nih dinilai berapa ya sama tim penguji ya. Cuman ini saya pede aja ngerjainnya begini teman-teman ya. Kemudian untuk rata-rata berarti saya rata-ratakan ini ya. Nah, itu bisa juga rata-ratakan itu atau kita jumlahkan ini teman-teman. Nah, begitu. Nah, setelah itu kita border, ini juga kita border, kita bold juga ya. Kemudian kita beri warna abu-abu sebagai tanda dia adalah fungsi total ya teman-teman ya. Ini ala-ala kita aja buat merapikan. Kemudian selain itu mungkin boleh ditambahkan catatan teman-teman ya. Kalau teman-teman ada waktu untuk menunjukkan tingkat keprofesionalitasan kita dalam mengerjakan soal-soal ujian ya teman-teman ya. Di sini kita punya data begini, dari hasil grafik kita ketahui bahwa Naruto Uzumaki merupakan nilai tertinggi ya. Jadi kita bisa tulis di catatan begini, ke bawah begini, Naruto berdasarkan data ya, boleh kata-katanya gitu kalau teman-teman sempat. Data diketahui bahwa karyawan dengan total absen tertinggi adalah Naruto Uzumaki misalkan gitu ya.
Bapak Naruto Uzumaki gitu ya. Kita bikin catatan begini, kemudian ininya kita rapikan, ini perkecil saja, kemudian ini boldnya di bold ya untuk catatannya. Kalau saya untuk menunjukkan bahwa itu catatan kasih kotak juga boleh. Kemudian di sini saya tambahkan titik mangsa pembuatannya di mana itu Bandung di tanggal 26 Januari 2025 ya. Nah, kemudian di sini karena terlalu pendek jadi saya pindahkan ke sini. Kita buat merging di sini, kita buat right. Kemudian di sini boleh juga ditambahkan untuk eh sign ya teman-teman ya. Di sini mungkin penyusun. Kemudian ditambahkan di sininya nama kita ya sebagai kolom tanda tangan ya. Nah, di sini Kang Reis gitu ya. Jadi untuk menunjukkan tingkat pertanggungjawaban kita terhadap laporan yang kita buat. Kemudian untuk grafik ini dibuat di bawah saja kalau saya sebagai lampiran untuk memperlihatkan hasil dari analisisnya gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kurang lebih menjadi seperti ini ya kalau kita print preview ini harusnya jadi rapi seperti ini teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk laporan kehadiran mungkin bisa diperbesar lagi biar semakin menarik ya. Kita buat seperti itu. Nah, ini kita buat jadi seperti ini. Ini hasil laporannya ya. Ini kita buat lagi ke bawah karena butuh jarak. Jadi istilahnya kalau kata atasan saya tuh kita butuh napas nih buat baca gitu ya. Jadi kasih jarak biar rapi dan ini kelihatan ada catatan. Ini ada elemen tanggal dan ini juga ada elemen grafik ya. Oke, selanjutnya setelah kita selesai mengerjakan, mungkin kita save filenya ya karena di perintah ke output yang diharapkan itu ada file Excel yang menyajikan hasil perhitungan dan visualisasinya. Jadi kita buatkan saja save filenya ya kita save di sini. Mungkin saya simpan di tempat saya aja di sini ya. Dan untuk apa namanya tuh teknik penulisan dalam file ya teman-teman ya itu biasakan rapi teman-teman. Misal kalau saya itu ada titik mangsa pembuatannya dulu ya 01 kemudian ada tanggalnya tanggal 26 kemudian di sini mungkin kita tambahkan laporan kehadiran karyawan ya ini udah ada yang contohnya nih saya sudah buatkan ya kita contohkan ini aja yang ini ya kita save kemudian kita nah ini karena ada file ya nggak apa-apa saya timpa aja anggap aja itu nggak ada. Nah, kita simpan ya untuk hasil pengerjaannya ya kemudian untuk instruksi soalnya mungkin karena ini kita ingin laporkan filenya saja ya kita delete saja kita save lagi ya itu mungkin hasil dari pengerjaan soal tes kita ya. Nah bagi teman-teman yang punya cara yang lebih baik lagi silahkan sampaikan di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke mungkin untuk pengerjaan soal kedua saya cukupkan sekian teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin berlatih dan juga memperdalam ya bagaimana cara pengerjaannya dan juga ingin templatenya untuk soal-soal ini teman-teman silahkan ya download saja di link deskripsi yang sudah saya sertakan ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat untuk videonya. Jika teman-teman tertarik dengan video-video lain yang ada di channel saya, silahkan like, komen, dan juga subscribe untuk uh, update dari video-video yang saya buat. Oke, saya akhiri untuk video kali ini dengan kalimat billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat dalam belajar.